Hai Mams, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Dapur Kika. Video kali ini saya membuat kue untuk hantaran lamaran atau untuk hantaran nikahan, lengkap dengan cara mengemasnya. Bagi teman-teman yang mau tahu gimana caranya, wajib banget tonton video Dapur Kika hingga selesai ya. Selamat menonton. Oke teman-teman, siapkan 9 butir telur suhu ruang, masukkan ke dalam wadah, pastikan telurnya dalam kondisi bagus ya. Tambahkan dengan 144 gram gula pasir, secukupnya vanili cair, boleh diganti dengan vanili bubuk. Tambahkan dengan 1 sendok teh emulsifier. Untuk resepnya ini saya pakai 3 resep sekaligus ya. Kemudian tambahkan dengan terigu 105 gram, tepung maizena 15 gram, dan ini kita menggunakan metode all in one. Kemudian ini kita aduk terlebih dahulu supaya tepungnya tidak bertebaran ke mana-mana sebelum mixernya dinyalakan. Tapi kenapa ya ini kok nggak nyala? Ya ampun teman-teman, aku lupa nyolokin colokan mixernya. Mohon dimaafkan ya teman-teman. Oke, semua bahan ini kita mixer dengan speed bertahap. Jika seperti ini, kita mixer dengan speed paling rendah terlebih dahulu hingga semua adonan tercampur rata, lalu speed ke maksimal hingga adonannya putih, kaku, dan kental berjejak. Kalau untuk mixernya ini tergantung mixer masing-masing ya teman-teman, dan juga tergantung dari bahannya. Oke, seperti ini udah cukup, boleh matikan mixer dan tidak kita gunakan kembali. Kemudian tambahkan dengan 195 gram margarin cair. Ini beratnya sebelum dilelehkan ya teman-teman. Ambil sedikit adonan, masukkan ke dalam margarin cair, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Jadi kita pancing terlebih dahulu teman-teman, jangan langsung dimasukkan ya margarin cairnya. Jadi kita tambahkan sedikit adonan ke margarin cair, kemudian sudah tercampur rata bisa kita tuang ke adonan kuenya. Lanjut, semua bahan ini kita aduk dengan menggunakan spatula. Perhatikan teman-teman cara mengaduknya, pelan-pelan saja dengan menggunakan metode aduk balik hingga margarinnya tercampur rata. Pastikan jangan sampai ada yang mengendap di dasar wadah ya, supaya hasil kuenya bagus dan tidak bantat. Nah, konsistensi adonannya seperti ini nih teman-teman. Oke, sekarang kita siapkan timbangan, dan untuk cara menghitungnya seperti ini. Berat keseluruhan kita kurangi dengan berat wadah di awal 292, dan hasilnya kita bagi menjadi 3 loyang. Dan hasilnya satu loyangnya 329 gram. Oke, ini kita timbang per loyangnya ini 329 gram ya. Untuk loyangnya ini sudah saya cantumkan ya teman-teman di deskripsi box ukurannya. Oles dengan margarin tipis-tipis, alasi dengan baking paper, kemudian dioles kembali dengan margarin, dan untuk bagian sampingnya tidak perlu dioles apapun. Untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 3 loyang ya teman-teman. Nanti akan aku cantumkan per resepnya di deskripsi box. Tadi ketemunya 329 ya, 329 gram per loyangnya. Supaya hasilnya sama, kita timbang sekitar 329 gram per loyangnya. Oke, seperti ini kita lakukan semuanya ya teman-teman sampai ke 3 loyangnya.
Setelah kita bagi dan ditimbang, jangan lupa diratakan adonannya ke seluruh sisi loyang hingga ke sudutnya seperti ini, supaya nanti hasil kuenya bagus, sama rata, tidak tinggi sebelah. Dan jangan lupa kita hentakkan beberapa kali untuk membuang gas yang terperangkap di dalam adonan. Setelah itu bisa kita oven. Teman-teman, sebelumnya jangan lupa untuk memanaskan oven terlebih dahulu. Jadi ini satu resep menghasilkan 3 loyang ya teman-teman. Oke, sekarang kita panggang. Ini saya gunakan oven gas dengan api atas bawah. Kita panggang sekitar 15 menit di rak bawah, suhunya sekitar 150 teman-teman, dan tentunya sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Oke, setelah 15 menit ini kuenya saya pindahkan dari rak bawah ke rak atas, sekitar 5 menit aja, jangan terlalu lama ya. Dan setelah 5 menit ini kuenya sudah matang, bisa kita angkat. Ini dia teman-teman hasil kuenya setelah keluar dari oven. Langsung saja kita sisir bagian pinggir loyangnya supaya memudahkan kita mengeluarkan kuenya dari dalam loyang. Oke, seperti ini kita lepas baking papernya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Setelah itu kita potong menjadi 2 bagian yang memanjang ya teman-teman. Nah, awas hati-hati ya teman-teman, jangan sampai salah potong. 2 bagian yang sama memanjang seperti ini. Oke, kita sisihkan dulu satu bagian. Dan untuk yang bagian yang satunya ini kita beri selai sesuai dengan selera kita. Kalau saya di sini menggunakan selai blueberry. Teman-teman bisa menggantinya dengan coklat ataupun rasa yang lain ya. Jadi sesuaikan saja dengan selera teman-teman. Oke, kita ratakan seperti ini. Setelah itu baru bisa kita isi dengan pisang yang tadi sudah saya masak sedikit sebentar dengan menggunakan margarin. Ini pisangnya, 1 buah pisang saya potong menjadi 2, kemudian saya potong lagi menjadi 3 bagian. Kita masukkan, kita isikan ke dalam kuenya di tengah-tengah seperti ini. Lalu setelah itu bisa kita gulung. Oke, sekarang kita gulung. Cara menggulungnya kita dorong ke depan seperti ini. Setelah itu saya rapatkan dengan menggunakan spatula. Oke, kita rapatkan ya, kita padatkan teman-teman. Kira-kira seperti ini caranya. Dan ini hasilnya teman-teman. Setelah itu bisa kita potong menjadi 5 bagian yang sama rata. Jadi untuk satu loyangnya ini menghasilkan sekitar 10 piece banana roll cake. Oke, ini kita potong, kita ukur terlebih dahulu agar hasilnya sama panjangnya ya. Setelah dirasa sama baru kita potong. Jadi dikira-kira aja teman-teman, nggak perlu memakai penggaris atau alat ukur yang lain ya. Dikira-kira aja, jika dirasa sudah sama baru kita potong. Nah, ini dia teman-teman hasilnya setelah kita potong. Cantik banget. Semuanya sudah selesai kita potong, dan untuk 3 resep ini menghasilkan sekitar 30 piece. Ini saya sudah siapkan coklat batang yang saya cairkan. Saya juga siapkan kacang morin sebagai topping. Setelah itu ambil 1 roti, ambil sedikit coklat cairnya yang sudah kita cairkan tadi, kemudian kita oleskan di bagian atas kuenya seperti ini.
haluskan dengan menggunakan sendok ya teman-teman. Setelah itu bisa kita beri topping sesuai dengan selera kita. Kalau saya di sini menggunakan kacang morin sebagai toppingnya, teman-teman bebas bisa menggunakan topping apapun sesuka hati teman-teman. Nah, seperti ini ya, kita lakukan semuanya hingga selesai. Nah teman-teman, setelah selesai di topping semuanya, ini saya sudah siapkan coklat putih yang sudah saya cairkan. Saya pindahkan ke dalam piping bag dan digunting ujungnya. Setelah itu bisa kita semprotkan di atas coklatnya yang sudah mengeras. Ini sebagai hiasan aja teman-teman, supaya hasilnya lebih cantik ya. Nah, ini sudah selesai. Setelah itu bisa kita tunggu coklat putihnya mengeras terlebih dahulu, baru setelah itu bisa kita kemas ke dalam plastik OPP. Jika digunakan teman-teman untuk isian snack box, teman-teman siapkan plastik OPP ukuran 7x15. Kita kemas ke dalam OPP seperti ini teman-teman, jadi dililitkan aja teman-teman, nggak usah dimasukkan ke dalamnya ya, dililitkan seperti ini. Nah, kira-kira seperti ini caranya, dan supaya hasilnya lebih cantik teman-teman bisa menambahkan stiker ucapan di atasnya. Berhubung ini saya gunakan sebagai kue untuk hantaran teman-teman, jadi ini nanti nggak saya kemas dengan plastik OPP ya, tapi langsung saya kemas ke dalam mika coklat yang biasanya dipakai untuk mengemas kue hantaran. Nah, ini dia teman-teman mika coklatnya, mika yang saya biasa gunakan untuk mengemas kue hantaran. Setelah itu kue ini akan saya kemas dengan menggunakan cup ukuran 9,5. Kita beri cup terlebih dahulu seperti ini supaya terlihat rapi ya. Baru setelah itu bisa kita tata di atas mika coklatnya. Untuk teman-teman yang sudah mampir ke channel Dapur Kika, saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk selalu dukung channel Dapur Kika dengan cara like, comment, share, dan subscribe-nya, dan nyalakan juga tombol loncengnya. Terima kasih banyak. Oke, alhamdulillah semua kuenya sudah kita masukkan ke dalam nampan atau mika coklat. Sekarang saatnya kita hias. Hias sederhana aja teman-teman. Di sini saya menggunakan pita kertas. Kita pasang pita kertasnya secara menyilang seperti ini. Bagian ujung-ujungnya kita rapatkan dengan staples. Baru setelah itu siapkan pita serut. Kalau di tempat saya itu namanya pita serut teman-teman, seperti ini. Untuk cara mengemasnya, kemudian kita rekatkan seperti ini, kita talikan bagian ujungnya dan baru kita tempelkan di atas mikanya. Untuk menempelnya biasa aja teman-teman, sederhana banget. Tempelkan dengan menggunakan isolasi ataupun double tape. Mudah banget ya teman-teman. Aku yakin teman-teman di rumah pasti bisa. Ini cara kemas yang paling sederhana teman-teman, tapi hasilnya luar biasa. Dan untuk di bagian talinya kita serut dengan menggunakan gunting agar menghasilkan gelombang seperti ini, supaya tidak polos-polos banget ya. Oke, untuk bagian ujungnya kita tarik sedikit, kemudian kita rekatkan dengan isolasi bagian ujungnya supaya tidak jatuh ya teman-teman. Tuh seperti ini ya. Untuk satunya lakukan hal yang sama. Udah jadi teman-teman, cantik banget ya. Ini dia teman-teman hasilnya. Nah, ini dia teman-teman, kue hantarannya sudah siap. Semoga teman-teman suka dan video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.